Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu negara sebagai subjek hukum internasional, yang beranggotakan saya sendiri Amelia Azri Putri dan teman saya Rita Elawati, Raudah Mulyana Sari Siregar, dan Khairi Syahrani. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang negara sebagai subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional adalah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Negara merupakan subjek utama hukum internasional karena hukum internasional mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara. Menurut Konvensi Montevideo 1949 mengenai hak dan kewajiban negara, kualifikasi suatu negara sebagai subjek hukum internasional adalah mempunyai penduduk yang tetap, wilayah tertentu, pemerintahan yang sah, dan kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Konvensi Montevideo tahun 1933 secara tegas merumuskan kualifikasi tentang suatu negara, yakni tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara. Pasal 1 Konvensi Montevideo tahun 1933 mengenai hak-hak dan kewajiban negara yang ditandatangani Amerika Serikat dan beberapa negara Amerika Latin, dan dalam Draft Declaration of the Rights and Duties of the State yang disusun oleh Komisi Hukum Internasional PBB tahun 1949. Adapun hak dasar yang paling sering ditekankan yaitu hak kemerdekaan, hak persamaan negara-negara, hak yurisdiksi teritorial, dan hak membela diri atau hak mempertahankan diri. Kemudian kewajiban-kewajiban dasar yang ditekankan yaitu kewajiban untuk tidak mengambil jalan kekerasan atau perang, kewajiban untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban traktat dengan itikat baik, dan kewajiban untuk tidak mencampuri urusan negara lain. Suatu negara harus memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan hubungan-hubungan eksternal dengan negara-negara lain. Hal inilah yang membedakan negara dalam arti sesungguhnya dari unit-unit yang lebih kecil, seperti anggota suatu federasi atau protektorat yang tidak mengurus hubungan-hubungan luar negerinya sendiri, dan tidak diakui oleh negara-negara lain sebagai anggota masyarakat internasional yang sepenuhnya mandiri. Negara dinyatakan sebagai subjek hukum internasional yang pertama karena kenyataan menunjukkan bahwa negara yang pertama melakukan hubungan internasional. Aturan-aturan yang disediakan masyarakat internasional berupa aturan tingkah laku yang harus ditaati oleh negara apabila negara-negara saling mengadakan hubungan. Negara yang menjadi subjek hukum internasional adalah negara yang merdeka, berdaulat, dan tidak merupakan bagian dari suatu negara. Artinya, mempunyai pemerintahan sendiri secara penuh dan kekuasaan penuh terhadap warga negara dalam lingkungan kewenangan negara tersebut. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan yang mana kelebihan negara sebagai subjek hukum internasional. Kelebihan negara sebagai subjek hukum internasional dibandingkan dengan subjek hukum internasional lainnya adalah negara memiliki apa yang disebut kedaulatan. Kedaulatan yang artinya kekuasaan tertinggi. Pada awalnya diartikan sebagai suatu kedaulatan dan keutuhan yang tidak dapat dipecah-pecah dan dibagi-bagi serta tidak dapat ditetapkan di bawah kekuasaan lainnya. Namun, kini kedaulatan tidak lagi dipandang sebagai suatu yang bulat dan utuh, melainkan dalam batas-batas tertentu sudah tunduk pada pembatasan-pembatasan. Pembatasan-pembatasan itu sendiri tidak lain adalah hukum internasional dan kedaulatan dari sesama negara lainnya. Suatu negara yang berdaulat tetap tunduk pada hukum internasional serta tidak boleh melanggar atau merugikan kedaulatan negara lainnya. Dan selanjutnya kedaulatan. Suatu negara bisa saja lahir dan hidup tetapi itu belum berarti bahwa negara tersebut mempunyai kedaulatan. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki suatu negara untuk secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai kepentingan, asalkan kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional. Sesuai konsep hukum internasional, kedaulatan menjadi 3 aspek utama, yaitu yang satu, aspek eksternal, yang mana hak bagian setiap negara untuk bebas menentukan hubungannya dengan berbagai negara atau kelompok-kelompok lain tanpa kekangan, tekanan, atau pengawasan dari negara lain.
Yang kedua, aspek internal, yang mana hak atau wewenang eksklusif suatu negara untuk menentukan bentuk lembaga-lembaga tersebut dan hak untuk membuat undang-undang yang diinginkan serta tindakan-tindakan atau mematuhi. Dan yang ketiga, aspek teritorial, yang mana kekuasaan penuh dan eksklusif yang dimiliki oleh negara atau individu-individu dan benda-benda yang terdapat di wilayah tersebut. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Kedaulatan juga mempunyai arti yang sama dengan kemerdekaan. Bagi suatu negara yang baru lahir dan mengadakan hubungan luar negeri, sering disebut negara merdeka ataupun negara berdaulat saja. Namun, sebagai atribut negara, kedua kata ini mempunyai arti yang hampir sama dan saling menguatkan satu sama lain. B. Berbagai macam bentuk negara. Hukum internasional mengelompokkan negara dalam berbagai bentuk. Yang pertama, negara kesatuan. Suatu negara kesatuan, berapapun luas otonomi yang dimiliki setiap provinsi-provinsinya, masalah-masalah yang menyangkut hubungan luar negeri merupakan wewenang pemerintah pusat dan daerah pada prinsipnya, tidak boleh berhubungan langsung dengan negara luar. Contoh negaranya seperti Indonesia dan Prancis adalah negara kesatuan dan bentuk negara semacam ini biasanya tidak boleh menimbulkan kesulitan dalam hukum internasional. Kedua, negara federal. Negara federal adalah negara gabungan sejumlah negara yang dinamakan negara bagian yang diatur oleh suatu undang-undang yang membagi wewenang antara pemerintah federal dan negara-negara bagiannya. Hanya pemerintah federal yang mempunyai wewenang untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, membuat perjanjian politik dan militer. Tidak satu pun dari negara bagian dapat ikut dalam kegiatan-kegiatan tersebut, dan tidak satu pun dari negara bagian dapat ikut dalam kegiatan-kegiatan tersebut, dan tidak satu pun dari negara-negara tersebut dapat dikatakan sebagai subjek hukum internasional. Selanjutnya adalah gabungan negara-negara merdeka. Gabungan negara-negara merdeka mempunyai dua macam bentuk, yaitu unireal dan unipersonal. Unireal yang dimaksud adalah penggabungan dua negara atau lebih melalui suatu perjanjian internasional dan berada di bawah kepala negara yang sama dan melakukan kegiatan internasional sebagai satu kesatuan. Dan yang kedua adalah unipersonal. Unipersonal terbentuk bila dua negara berdaulat menggabungkan diri karena mempunyai raja yang sama. Yang keempat adalah konfederasi. Konfederasi merupakan gabungan dari sejumlah negara melalui suatu perjanjian internasional yang memberikan wewenang tertentu kepada konfederasi. Yang kelima adalah negara netral. Negara-negara netral adalah negara yang membatasi dirinya untuk tidak melibatkan diri dalam berbagai sengketa yang terjadi dalam masyarakat internasional. Yang berikutnya adalah negara yang terpecah. Yang dimaksud dari negara yang terpecah ini adalah sebagai akibat Perang Dunia II yang lalu di mana suatu negara yang diduduki oleh negara-negara besar yang menang perang. Contoh negara seperti Jerman, Cina, Korea, dan Vietnam. Ketujuh adalah negara-negara kecil. Yang dimaksud dengan negara kecil di sini adalah negara-negara yang mempunyai wilayah yang sangat kecil dengan penduduk yang sedikit pula. Dan yang terakhir adalah protektorat. Protektorat merupakan rejim konvensional antara dua negara yang secara tidak sama membagi pelaksanaan berbagai wewenang. Dalam sistem protektorat ini, negara kolonial memperoleh sejumlah wewenang atas negara yang dilindunginya. Selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Jadi kesimpulan dari penjelasan kami, negara dinyatakan sebagai subjek hukum internasional yang pertama karena kenyataan menunjukkan bahwa yang pertama melakukan hubungan internasional adalah negara. Negara juga merupakan subjek utama hukum internasional karena hukum internasional mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara. Sebagai subjek utama hukum internasional, negara juga memiliki kelebihan dibandingkan dengan subjek yang lain, yaitu karena adanya kedaulatan di suatu negara. Kedaulatan itu sendiri merupakan suatu kekuasaan tertinggi negara yang dapat secara bebas melakukan kegiatan apapun asalkan tidak bertentangan dengan hukum internasional. Selain itu, negara dalam konsep hukum internasional memiliki 3 aspek, yaitu aspek internal, aspek eksternal, dan aspek teritorial. Dari penjelasan sebelumnya membuktikan bahwa negara merupakan subjek utama yang memiliki kelebihan tersendiri pada subjek yang lain dalam hukum internasional.
Sekian dari penjelasan kelompok kami tentang negara sebagai subjek hukum internasional. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah semua.